Baik, selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini berbicara tentang struktur kendali. Di sini saya akan mengantarkan if. Jadi di struktur kendali ini bisa Anda lihat materinya di buku saya yang ini ya, Pengantar Logika dan Algoritma. Buku ini dipublikasikan di Green Press, bisa dilihat di Google Book ya. Buku ini juga berbicara tentang pengantar dari logika dan algoritma yang sangat sederhana saja. Ya. Namun belum disertai dengan contoh programnya. Ini masih berbicara pseudocode dan flowchart. Jadi topik kita di minggu ini berbicara tentang struktur kendali atau selection. Ini dia ya. Jadi struktur kendali ini bertujuan untuk menyeleksi ya antara beberapa pilihan, ya, dua pilihan atau lebih. Struktur kendali ini ada banyak jenisnya, ya. Ada banyak jenisnya, ada nantinya ini selection, ada repetition. Tapi di minggu ini kita berbicara dengan struktur kendali if. Nah, sebelumnya mungkin kita melihat proses secara sekuensial ya, berurutan. Proses sekuensial ini ada satu proses A, proses B, proses C itu dikerjakan secara berurutan dan itu semuanya dikerjakan. Ya, dari mulai sampai akhir ini semua langkah dikerjakan. Ini yang dinamakan proses dalam bentuk secara berurutan. Nah, tentu saja ini akan kurang tidak tepat jika digunakan kalau ada dua pilihan. Ya. Oleh sebab itu kita gunakan di sini kendali, ya, kendali if. Nah, di dalam pemrograman ada dua jenis bentuk kendali, ya. Untuk if ini ya, ada bentuknya if, ada bentuknya case, ya. Jadi di sini yang dibahas ini if dahulu, ya, if sajalah di dalam buku ini if saja. Nah, struktur kendali if ini ada jenisnya kendali tunggal, if tunggal, ada if ganda dan ada if jamak gitu. Jadi kalau if tunggal ini dia strukturnya if then. Ya, kalau if ganda strukturnya if then else, kalau if jamak strukturnya if then else if then else if then else. Artinya apa? Kalau tunggal ini if-nya satu ya, dan statement pernyataannya satu. Kalau ganda if-nya satu, pernyataan yang diproses dua ya, bisa true bisa false. Kalau jamak if-nya lebih dari satu dan pernyataannya lebih dari satu. Ya. Ini struktur kendali if. Ya, ada tiga jenis. Nah, kita lihat dulu struktur kendali if tunggal gitu. Nah, pada suatu struktur kendali dia menyeleksi membandingkan satu perbandingan ya, baik variabel dengan variabel atau variabel dengan data. Ya, dimana di sini disimbolkan dengan di flowchartnya bentuknya lupis, ya, syarat atau kondisi. Nah, struktur kendali menghasilkan satu dari dua hasil ya. Struktur kendali itu menghasilkan satu dari dua hasil. Jika kendali ini true, maka dia yang dikerjakan adalah bagian yang benar, yang ini. Kalau dia false, yang dikerjakan adalah bagian yang salah. Nah, jadi kalau dia struktur kendali tunggal, ini tidak dilakukan proses apa-apa. Terkesan ini lewat saja. Ya. Kalau struktur kendali ganda, nah bedanya adalah ada proses yang keduanya di bagian yang salah. Ya, jadi struktur lupisnya di sini ya, ada bagian true dan bagian false sama ya, tapi di sini bagian false-nya ada proses yang dikerjakan.
Ini tadi ada proses yang dikerjakan. Jadi kalau kondisi ini benar, maka yang dikerjakan proses A. Kalau kondisi ini salah, maka dikerjakan proses B. Nah, ini tadi ya. Apa beda struktur kendali tunggal dengan ganda? Kalau tunggal, di bagian false-nya tidak ada yang diproses. Sedangkan ganda, di bagian false-nya ada yang diproses. Ya, ini tadi. Nah, kalau jamak, bentuknya kalau dia di bagian false ada if lagi. Gitu. Kalau dia else, ya bagian false ada if lagi. Gitu. Jadi kalau tadi dinyatakan bahwa struktur kendali jamak ini, if jamak ini, ya, if jamak ini ada bagian if-nya lebih dari satu, ya, dan pernyataannya lebih dari satu juga. Ya, ini pernyataan, ya, ataupun perintah. Ya, jadi if-nya itu if, else, ada if lagi, else, ada if lagi. Nah, seperti ini. Kalau ini contoh struktur kendali tersarang. Di dalam if ada if. Jadi ini syarat kondisi utama. Kalau dia benar, dia masuk ke if lagi. Ya. Di dalam if-nya itu, yang if yang tersarang di dalam if itu ada kondisi jika benar dikerjakan proses A, jika salah dikerjakan proses B. Ya. Jadi bentuknya sangat berbeda. Ya. Kalau kita lihat if tersarang ini, if yang berada di dalam if. Artinya apa? If-nya itu jika benar, true, maka dia ada if lagi di sini. Itu aja bedanya. Ya, sebagai contoh di sini. Ini untuk menampilkan keterangan lulus apabila nilai mahasiswa di atas atau sama dengan 60. Jadi nilai itu sama atau di atas 60, maka dia keterangannya lulus. Jadi Anda perhatikan di sini. Ya. Di sini ada identifier variabel, keterangan, string, dan nama, dan nilai 0. Jadi read nilai diinputkan. Kemudian setelah diinputkan nilai diberikan keterangannya gagal. Nah, setelah itu, nah Anda lihat ini merupakan tanda sambungan di halaman yang sama. Berarti ini maksudnya bersambung ke sebelah kanannya. Jadi ini disimbolkan dengan bulatan begini. Ya. Kemudian jika nilai, ya, if ini artinya jika, ya, jika nilai besar atau sama dengan 60, ya, maka jika itu benar, true, ya, jika nilainya di atas atau sama dengan 60, maka keterangan string diberikan dia lulus. Else, kalau dia nilainya salah, di atas atau di bawah dari 60, maka dia false. Nah, keterangannya apa nilainya? Nilainya awalnya gagal. Berarti berhenti. Ya. Nah, seperti itu dia. Ini struktur flowchart-nya. Ini untuk kondisi if tunggal. Nah, kalau untuk pseudocode-nya, kita lihat di sini dua variabel, keterangan string, nilai numerik. Kemudian deskripsi, read nilai, keterangan gagal. Ya. Read nilai, inputkan nilainya. Misalnya nilainya yang dimasukkan adalah 50. Kemudian keterangan gagal. Ya. Kemudian 50, jika 50 besar atau sama dengan 60, 50 besar atau sama dengan 60, nah, pernyataan ini, kondisi ini hasilnya adalah false. Jadi kalau dia false, ini nggak diproses yang di bawahnya. Dia mengabaikan terus. Right cut. Cut yang mana yang ditampilkan? Cut yang gagal ini tadi. Ya, sebelumnya kan cut diberikan nilainya gagal. Nah, jadi yang ditampilkan adalah keterangan yang gagal. Right cut. Ya, ini tadi. Ini bentuk pernyataan if tunggal. Ya, ini bentuk pernyataan if tunggal. Jadi kalau if ganda dia, nah, kalau if ganda dia ada di sininya, ya, dia ada pernyataan lagi kalau dia false, di sini keterangannya gagal. Nah, keterangan ini pindah ke bagian yang false ini tadi, gagal. Itu tadi ya, itu aja bedanya.
Jadi sebelumnya kalau if tunggal dia keterangannya di luar dari if yang gagal. Kalau dia ganda, nah yang di atas atau benar, ya di atas atau 60 atau benar kondisinya maka lulus. Kalau salah maka kondisinya gagal di sini deh. Ya. Nah, itu aja bedanya. Ya. Nah di sini dicontohkan lagi untuk if ganda, ya if ganda, ya if ganda. Di sini menginputkan dua bilangan, bil A, bil B, nilainya 0. Inputkan nilai bil A, inputkan nilai bil B. Misalnya bil A-nya 5, bil B-nya 6. Jadi di sini ada pertanyaan, bil A apakah besar dari bil B? 5 besarkah dari 6? Salah. Ya, kalau salah berarti di sini dinyatakan right bilangan B besar dari bilangan A. Artinya memang bilangan B itu lebih besar dari bilangan A. Nah, itu tadi. Karena diinputkan tadi bil A-nya 5, bil B-nya 6. Berarti bilangan B kan lebih besar dari bilangan A. Itu maksudnya. Kemudian kondisinya akan lari ke stop. Nah itu tadi ya. Jadi dilihat di situ bentuk dari if tunggal dan if jamak. Bentuk dari if tunggal dan if jamak. Oke ya, mungkin itu saja penjelasan saya untuk minggu ini dari kondisi if tunggal dengan kondisi if jamak. Saya akhiri dengan selamat pagi. Pagi, Pak.